Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Di sebuah ruang inspirasi di mana kita mengangkat kisah nyata para abdi negara yang bekerja sepenuh hati. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa. Ibu boleh perkenalan diri? Halo, perkenalkan nama saya Ria Henry Raisa. Saya asisten kantor saya. Yuk mari kita gali cerita dan semangat dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada Ibu Raisa ini. Pertama Bu, boleh saya tahu perjalanan karir Ibu selama di kantor Basarnas ini? Apa Ibu dari mutasi dari kantor lain atau langsung ke kantor Bandung? Jadi saya masuk Basarnas Bandung ini tahun 2015, penerimaan 2015, dan memang bukan pindahan dari kantor besar lain ya. Saya masuk 2015 di sini. Dulu jabatan arsiparis belum ada, jadi saya masuk sini tuh jabatan pengadministrasi umum. Arsiparis itu adanya di sekitar tahun 2016. Jadi saya 2017 ikut di pelatihan arsiparis, pengangkatan baru 2016 saya jadi arsiparis. Berarti sudah 10 tahun Bu? Ya, sudah 10 tahun ya, alhamdulillah. Kenapa Ibu milih Basarnas? Sebenarnya dulu itu nggak spesifik Basarnas ya, jujur aja saya hanya milih PNS-nya gitu. Kebetulan lokasinya dekat dari rumah, nggak dekat juga sih, cuman bisa dijangkau dalam. Jadi kalau mau mudik itu dekat gitu wilayahnya, jadi saya pilih Basarnas aja nih. Terus kebetulan juga seleksinya itu hanya ada seleksi tertulis, jadi saya pikir wah ini peluangnya mudah gitu. Terus di ASN kita ini kan ada core value Bu. Core value kita berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sama kolaboratif. Menurut Ibu ini core value ASN ini menurut Ibu apa? Menurut saya core value berakhlak ini merupakan kayak semacam standar ya, standar buat ASN itu sendiri gitu, bagaimana dia seharusnya bersikap gitu. Sebagai ASN kan berakhlak tadi ya, harusnya standarnya seperti itu. Itu berarti kunci kita sebagai ASN Kayak pakemnya gitu ya. Dari nilai-nilai tersebut yang Ibu dalami itu apa Bu? Terutama di ini kantor Sarbandung ini. Kalau di kampus dulu mungkin semuanya ya bisa, tapi kalau untuk arsiparis sendiri di pekerjaan saya lebih banyak ke kolaboratif ya, karena kolaboratif kan berarti ya sama bagian lain, sedangkan saya kan arsiparis itu terkait dokumen terutama surat menyurat, jadi saya harus selalu bisa bekerja sama di kolaborasi sama pegawai saya juga, tidak bisa kerja sendiri. Ada kan selain Ibu yang ini menjabat arsiparis, Ya ada tuh saya juga, kan saya satu lagi kebetulan beda jenjang jabatannya. Kalau saya kan arsiparis menteri ya, kalau beliau itu arsiparis ahli kan, jadi saya juga harus kolaboratif sama rekan saya, jadi saya kerja sendiri. berarti Ibu ada momen khusus Bu itu menerapkan nilai kolaboratif itu? Belum ada, maksudnya kayak kalau untuk persuratan kan harus berkolaboratif, kayak misalnya minta surat perintah itu nggak saya sendiri bikin ya, itu harus ada kerjasamanya sama pegawai yang lain, harus ditanyain gitu, juga kita harus menerapkan harmonis. Mungkin yang kita kasar ke pegawai lain gitu kan, harmonis dan harus kolaboratif juga biar bisa tahu gitu sudah sampai yang diterima gitu kan. Di kolaboratif ini kan kayak kita ke sana tentunya berkolaboratif dengan instansi-instansi lain. Itu akhirnya dilaporin ke pusat apa gimana? Oh iya, kalau arsiparis sendiri itu kan bidang
instansi yang membawahinya itu Andrea, Asosiasi Wakil Indonesia. Jadi kita juga diauditnya sama Andrea, kita juga kolaboratif antar instansi ya. Kalau dari Basarnas sendiri, Basarnas Bandung ini nanti ngelaporin ke Basarnas Pusat. Apa aja Bu itu yang udah berkolaborasi dengan instansi kita ini? Banyak, kalau aksi kan Andri, kalau kayak siaga tuh dari kepolisian, dari TNI, selain instansi juga kita ada organisasi, organisasi gitu kan. Lagi kita nih Basarnas, kalau Basarnas kan kolaboratifnya banyak banget gitu. Ada potensi besar, ada individual juga. Saya mau tanya nih, Ibu masuk ke Basarnas ini tentunya kan ada tokoh nih yang inspiratif Ibu untuk masuk ke Basarnas. Siapa aja Bu kalau boleh tahu? Kalau inspiratif, yang paling inspiratif nih ibu saya sendiri, karena kayak kita kerja gitu. Jadi ibu saya itu benar jadi ibu buat saya gitu dalam melaksanakan tugas. Kebetulan saya juga sering mengeluh gitu. Nah ini kerjanya capek ya, kayak gini capek ya. Teman-teman itu sih cuma bilang sabar aja gitu, dia nikmatin aja hidup ini ya, harus disyukuri gitu. Banyak orang ini gitu. Kalau kamu sendiri siapa nih gitu? Selebihnya sama orang tua. Pesan terakhir ayah saya juga ingin saya dapat berita yang jelas gitu. Jadi saya coba mendaftar kemarin CPNS ini dan menurutnya 1 kali diterima. Pertanyaan terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk rekan-rekan ASN agar bisa menjadi ASN yang berintegritas? Posisi kita ini hanya sementara, tapi nama baik kita itu akan melekat selamanya. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berdampak pada diri kita sendiri sebagai pegawai. Kita ingin diingat menjadi pegawai yang seperti apa, yang jujurkah, yang baikkah, atau yang buruk, itu ada di pilihan kita sendiri. Iya keren ya Bu. Kalau boleh kasih harapan untuk kita Bu sama rekan-rekan yang baru masuk nih, apa harapan Ibu untuk kita? Harapannya sama aja sih, takut sama Tuhan gitu kan. Karena kalau kamu udah takut sama Tuhan, kamu tahu kok mana yang benar sendiri. Itu guys, jadi Tuhan tetap nomor 1. Terima kasih banyak untuk narasumber kita ini Bu Raisa. Hari ini kita sudah berbagi cerita, semangat dan nilai-nilai luar biasa tentang apa itu arti dari ASN berakhlak. Dari obrolan kita ini kita belajar bahwa ASN itu bukan cuma soal rutinitas kerja, tapi juga tentang dedikasi, integritas, dan ketulusan dan melayani masyarakat. Semoga kisah hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus tumbuh, terus belajar, dan terus membawa perubahan positif, dimulai dari kita sendiri dan hal-hal yang kecil. Basarnas, we are family. Afiknam Jagat Samagra.